Halo para penonton motoris Sember di seluruh penjuru dunia, gimana kabarnya? Semoga yang nonton yang paling utama jangan lupa bahagia. Nah, di hari terakhir Gaikindo Indonesia International Auto Show, akhirnya baru bisa berkesempatan melihat secara langsung dan secara detail dari Corolla, GR Corolla pada hari ini yang baru saja di launching kalau saya tidak salah pada hari pertama Gias 2023 hari tahun ini pokoknya. Jadi mungkin in-depth tour-nya gimana, secara detailnya gimana. Akhirnya gue senang mobil ini bisa masuk juga ke Indonesia. Dan dulu ini mobil adanya tuh di Amerika doang ketika GR Yaris masuk. Tapi di Amerika tidak dapat GR Yaris dan akhirnya digantikan oleh GR Corolla ini. Dan akhirnya Australia deh. Ya itu dia. Dan tapi akhirnya, ini belum dijual di Indonesia, Pak. OTW. baru Kemarin diperkenalkan oleh Pak Anton kalau nggak salah ya. Iya. Nah, untuk Corolla GR ini atau GR Corolla berbeda ya. Kalau GR di depan sama GR di belakang. Kalau GR di depan itu dia emang tuningan khusus GR. Tapi kalau GR di belakang itu body kit. Sama kayak kalian menyebut GR Yaris sama Yaris GR tuh beda mobilnya. Nah, balik lagi ke sini. Jadi untuk GR Corolla ini dia ini sebenarnya kakaknya dari Yaris Corolla GR Yaris. Mesinnya masih sama, cuma perbedaannya dia ada di tuningannya aja. Jadi kalau untuk GR Corolla ini dia ada di 300 HP, sedangkan kalau yang Yaris itu ada di angka 260 HP-an. Nah, cuma mobil ini nggak dijual di Indonesia, belum dijual di Indonesia, tapi di New Zealand, di Australia, di Amerika itu udah ada. Penggantinya GR Yaris ya Pak di sono ya? Iya, jadi ini kakaknya GR Yaris, Pak. Dan dia juga dapat pintu. Kalau GR Yaris menurut kalian kekecilan, ini udah dapat pintu. Nah, ngomong-ngomong GR Corolla, sebenarnya GR Corolla ini udah ada versi hatchbacknya. Jadi kalau ini versi sportnya, yang versi mobil biasanya ada di Australia sama New Zealand. Nah, untuk mobil itu kebetulan mobil itu nggak masuk Indonesia. Tapi kalau saya masuk Indonesia, itu dia sekelas kayak Honda City, Yaris biasa di Indonesia. Nah, untuk bannya ini dia pakai Yokohama Advan dan peleknya juga dia pakai NK. Nah, perbedaannya ini ada sedikit perbedaan ban belakang dan ban depan. Kalau ban depannya dia cakram, belakangnya juga cakram. Cuma perbedaannya cakram yang di belakang itu 1 piston, yang ini udah 2 piston dan brake-nya lebih gede dibandingkan belakang. Velgnya NK, ukurannya. Remnya pakai apa Pak? Remnya pakai GR. GR ya? Nggak pakai Brembo? Enggak. Tapi ini udah big brake. Menurut gue ban depannya tuh udah big brake kit loh. Begitu. Tapi kalau remnya dipakai Brembo kayak bakal bagus kayaknya. Karena sebenarnya agak nggak masuk akal aja sih buat gua, karena ini kan udah GR Yaris, masa kalipernya pakai Brembo. Padahal GR bikin kaliper gitu loh. Sebenarnya mengurangi originalitas aja menurut gua. Coba sekarang kita ke dalam. Harganya kira-kira berapa Pak ya? Kalau GR Yaris saja 8,5 juta. Kalau GR Yaris saja 800 juta mungkin ini bisa 1 M lebih. Dan kalau dijual bekasnya pasti bisa lebih naik lagi. Biasalah gorengan di Indonesia. Wow. Sumpah, luas loh Pak. Luas Pak beneran Pak. Luas iyalah. Luas. Dia kan kakaknya GR Yaris. Nah, pas kita masuk ke dalamnya ini dia manual. Nggak ada varian matic dan GR Yaris juga nggak ada yang varian matic. Berarti mobil ini menganut konsep real man use 3 pedal. Yoi. Dan sedikit tambahan juga, GR Corolla ini pakai gearboxnya jenisnya tuh style-nya tuh namanya GR4. Jadi GR4 ini ada 3 mode berkendara, normal, eco, sama sport. Nah, perbedaannya adalah karena ini mobil AWD, jadi dia pendistribusian bobot ban depan, ban belakang bisa beda-beda. Jadi bisa 50-50 atau enggak dominan belakang atau dominan depan, begitulah kurang lebih. Nah, apa ya? Tapi maaf ya, dia bisa traction control juga dimatiin buat ngepot ngedrift lah. Jadi ini AWD bisa ngedrift. Tapi menurut gue mohon maaf ya, tapi gue ketika masuk kok tidak sesuai ekspektasi ya Pak. Kenapa? Kayak standar aja gitu ngeliatnya. Standar. Maksudnya enggak, maksudnya kayak sebenarnya ini aslinya ada head up display-nya, Sat. Makanya gue cuma karena mesinnya mati, coba. Oh nggak bisa. Nggak ada rem. Maksudnya ngerti nggak sih, nggak kayak gue kira kayak wah ternyata aduh nggak apa-apa sih. Enggak. Tapi dia jet-jetan asli. Kulit Pak. Ini kulit asli. Kulit tuh nggak apa-apa. Kulit sintetis sih nggak asli sih, tapi jet-jetan asli. Iyalah, GR flagship GR salah satunya. Nah,
untuk di Indonesia ini saat ini produk GR Toyota nih udah ada 3. GR Yaris, Supra, sama 86. Nah, kalau tambah ini nanti seandainya ini masuk jadi 4. Nah, ngomong-ngomong GR Yaris, sebenarnya kemarin itu Toyota tuh baru resmi menjual itu Toyota RAV4 ya Pak? RAV4 ya, yang diperkenalkan di JAW kemarin Pak. Dan sekarang baru resmi dijual. Harganya tuh gue kurang tahu. Dan mobil itu juga CBU Pak, nggak dibuat di Indonesia. Bukan Cikarang build up ya? Iya, CBU-nya gue kurang paham CBU-nya di mana. Nah, balik lagi ke mobil ini. Nah, untuk head unitnya ini dia sebenarnya nggak ada yang spesial sih. Standar pada umumnya. Standar aja, standar Toyota, udah ada touchscreen. Dan dia juga udah Apple CarPlay dan Android Auto. Sebentar. Berarti kalau ini mobil saingannya sama siapa? WRX Wagon kali? Civic. Iya, WRX Wagon bisa. WRX Wagon bisa, cuma WRX ya. Sebenarnya tuh kastanya dia ini ada di Civic Type R, ada di WRX juga bisa. Ada sebenarnya dulu WRX tuh ada yang hatchback saat. Cuma generasi sekarang udah jadi full sedan sama berarti WRX WRX yang dulu ya berarti ya. Gambarnya yang ini nih. Yang dipakai Brian O'Connor. Iya. Di Fast and Furious 7. 7 ya? 7. Iya 7, yang terakhir kan dia 7. Biru ya? Iya, warna biru. Iya. Nah, mungkin itu bisa head to head sama ini. Dan juga Subaru kan terkenal rally juga kan saat. Betul. Dan ini juga kiblatnya juga awalnya di rally. Kiblat kan ya GR Yaris rally Pak, cuma dia 2 pintu. Jadi kalau menurut kalian GR Yaris itu kecilan, ini agak gede dikit, bisa dipakai buat harian. Sama balik lagi ke mobil ini ya, dia walaupun mobil sport, mobil balap, dia udah punya TSS, Toyota Safety Sense. Gampangnya tuh kayak ADAS-nya gitu. Toyota ya? Mana nggak kelihatan nih Pak? Nggak kelihatan, alatnya dari sini Pak. Oh, alatnya itu nggak kelihatan, ini di balik ini ada kamera gitu Pak. Oh, oke. Begitu. Sama yang gue suka ya, ini koplingnya Pak. Ringan. Shifternya, koplingnya agak berat. Tapi beratnya dia tuh nggak seberat L300, jarang servis ya. Agak berat, tapi beratnya tuh berat racing. Dan shift knob-nya juga mantep. Nggak kayak mobil pickup yang shifter tuh getar-getar. Iya. Tahu kan lu carry material. Carry jadul yang nggak pernah servis. Yang getar-getar kok ini ya persnelingnya di RPM rendah gitu. Sama untuk ukuran mobil sport dia juga udah ada cruise control dan lane departure assist. Jadi mobil kalian nggak akan keluar jalur ketika jalan tol. Gitu. Menarik. Untuk gearbox manualnya ini dia ada 6 speed. Dan bentuknya, patternnya tuh mundurnya tuh di kiri untuk atas. Jadi nggak mungkin kalian salah oper gigi mundur. Karena kan karena ini juga dan ini ada logo GR speed ya. Iya. Benar-benar wow. Ini shift knob-nya bisa diganti nih. Biar lebih. Ini tuh kalau mau mundur biasa ya, manual injak kopling. Kalau mau mundur tuh dia tuh harus ini tarik. Terutama bisa. Ini baru mundur Pak. Jadi kalau ini nggak ditarik, langsung gini aja di gigi 1. Begitu. Ini cukup mudah ya berarti ya Pak? Safety Pak. Dan ini nggak banyak orang yang tahu cara mundurin ini gimana. Ntar dimundurin netral dulu. Gitu. Cara mundur. Coba ulang lagi ya. Ini ditarik, set, injak, geser, kiri. Baru mundur dia. Agak mundurnya posisinya beda ya. Ini mundur nih. Ini gigi 1. Ini gigi 1 tuh. Kalau ini mundur, ini enggak. Gitu deh. Nah, kalau ini untuk ngerubah distribusi tenaga yang tadi gue bilang, ban depan dominan atau ban belakang dominan. Ini putar sini nih. GR4. Sebenarnya kalau ngomongin kita ngomongin GR4 ya. Dulu tuh ada mobil rally Toyota juga saat WRC itu namanya Celica ya? Celica. Yang kena band kan? Celica GR4. Ya, yang kena band. GR4, GT4. Yang kena band kan? Emang dulu kena band ya? Yang lampunya flip-flop? Pokoknya kena band lah pokoknya lah. Ada aturan apa gitu pokoknya. Regulasi homologasi ya. Gitu ya? Ya segala macam itu. Karena itu kiblatnya sesepuhnya Celica itu namanya GT4. Dikasih namanya juga GR4. Jadi kepleset dikit lah, GR GT. Menghormati ya Pak. Iya, sepuh.
Sepuh. Pokoknya ada beritanya dia tuh kena ban gitu lah pokoknya berapa itu. Tapi udah lama anjir, tahun 90-an tuh. Lu belum lahir tuh, Set. Kita juga belum lahir, motornya tuh belum ada. Sama untuk ngomongin bangkunya nih. Bangkunya dia udah bucket seat. Ini kayak bangku yang di JAW, Pak. Iya. Bangkunya udah bangku bucket seat. Jadi dan di sininya nih ada penahan. Jadi kalau kalian manuver Ada armrest ya dia ya. Nggak ada. Jadi kalau kalian manuver badan kalian tuh nggak pindah dari joknya. Iya. Gitu. Dan ini nggak ada armrest, nggak ada buat naruh barang. Ada sih, cuma naruh barang gini, charging port. Tapi sini udah wireless, Iya. kayak phone friendly. Sama sini ada penyimpanan kecil, sebenarnya nggak penting juga penyimpanan buat mobil kayak gini. Oh, belakang Folder 2. Sama udah sih, itu aja. Oh iya, sama lampunya bisa di adjust biasa sih. LED Gitu. kan lampunya. LED. Dan di speedometer ini kalau cuma ini lagi mati ya. Speedometer ini full digital. Kemarin emang nyala ya kemarin. Kemarin sempat nyala, cuma nggak ke-record aja. Bagus, Pak. Apakah? Bagus. Nanti kita tampilin gambarnya nih. Lalu foto. Yoi. Sekarang kita pindah ke belakang. Dan kuncinya masih konvensional. Enggak, kilas. Bukan kunci ini. Oh iya, belum central lock maksudnya. Maksudnya? Udah. Udah ya? Tuh. Udah ya. Pakai tombol, nggak gini-gini. Tidak. Kata Avanza. Udah sekarang kita pindah ke belakang. Ayo. Tidak proporsional untuk Kalau badan buat gua- seukuran kalau buat gua ini saya. masih- Coba kalau buat- lihat dulu nih. Mentok, Bos. Kalau buat gue ini masih manusiawi ya Sat ya. Kayak lega dan dia ada ruang penyimpanan di joknya. Aduh, cedot sih. Ya, Ada ini mungkin ada kemungkinan kalian kalau duduk di belakang kejedot ya. Nah, Ini ada armrestnya nggak? Ada, cuma nariknya agak susah. jadi sempit anjay. Allahu Dan dia ada Akbar. cup holder 2 dan dia nggak ngondoy. Iyalah. Ini Gila. ada di sini CPU Jepang ngondoy masa. ada cup holder juga sih. Cup holdernya kanan kiri. Sama Cuman kok kaki saya mulai pegel ya, Pak. Ya sebenarnya tergantung badan kalian segede apa ya. Aduh, kok Kalau gue sih segede. masih lega. Anda sih. Anda di test drive-nya ya, Pak. Waduh. Dan kalau kalian perhatiin ya, desainer dari JR Corolla ini kayak menerapkan apa ya, taring-taring gitu nggak sih, lu perhatiin? Lampu depannya kayak bertaring, bahkan ininya pun bertaring loh. Iya. Runcing-runcing gitu, tajam-tajam. Aerodinamika, Pak. Yoi. Udah sih itu aja. Dan Lampunya joknya ya, wih udah lampunya udah putih, Pak. iyalah, masa merah, merah, Masa kuning kata-katain. Udah sih itu aja. Tapi ini jahitan ada Asli lah aja kan. dan Gua jendelanya udah auto, Pak. Jendelanya. iyalah, udah auto lah. Jendela Kayak auto. gini masa. Jadi Cuma kelebihan dari JR Corolla ini mungkin tapi gue tetap suka JR Yaris ya, jujur, karena itu mulu WR sih coy. ini GR8 Dan jarang yang punya. Intinya kelebihan dari mobil ini dibandingkan JR Yaris itu tenaganya dia lebih gede, 300 HP. Kalau tadi gue bilang ya, JR Yaris 260 HP, lebih pelan tapi itu tergolong kencang. Mesin 3 silinder juga kok, turbo. sama ya, Mas. Sama, mesinnya sama, cuma tuningannya beda. Ganti baju. Sama, ini lebih bisa buat 4 orang. Kalau JR Yaris enggak, sempit, 2 pintu doang. Jadi salah satu kelebihan yang Anda dapati selain yang tadi disebutkan oleh beliau, Anda akan mendapatkan logo JR di kaliper segala rem, sisi. dan di setir Anda tuh, dan Anda di personnya Anda akan dapatkan logo JR. Dan yang lebih spesial lagi kalau kalian punya mobil ini, ya udah, ini JR coy, jarang yang punya. Di Indonesia mungkin kalau seandainya ini masuk Indonesia juga pasti akan limited lagi saat kayak JR Yaris. Berarti Kalau JR Yaris tuh dulu seinget gue ada 200 unit doang gitu. kelas 125 ya. Gue lupa, pokoknya under 1000 unit. Jadi nggak semua orang bisa punya, dan sekarang bisa kalian lihat sendiri di marketplace JR Yaris tuh harganya tuh udah lewat dari 1M. 1,3, 1,4. Padahal barunya 800 juta, tapi itu 8,5. 800 juta iya. Cuma itu pun ada kuota antrian siapa duluan saat. Berarti kayak Civic Type R dong, ada antrian itu. Iya, Civic tapi Type R. Civic Type R ada kemungkinan dia datangin lagi dari Jepang. Kalau ini untuk kuota Indonesia udah lah, di bawah 200 unit itu. Kemarin disebut gak info kalau emang misalkan gue mau inden bisa di dealer Toyota manapun, apa nggak kemarin dari itu? Yang kemarin, wah gue kurang tahu. Itu pas banget 1 tahun Gias tahun lalu. Apa? JR Yaris. 2021 JR Yaris. Iya, No, 2 tahun yang lalu. 2 tahun ya? 2021 gue kan nama Ya, kopi. pokoknya pas Gias aja. 2021 kan barengan sama Veloz tuh. Heeh. Nah iya, itu baru. Oh iya, bener juga yang Veloz ngantri Veloz, itu ya. iya. Pertama kali loh bus Toyota Pertama ya, Pak. ngelihat Avanza aja ngantri loh.
Ngantri. Kode Mungkin footage-nya udah nggak ada ya, udah ketiban-tiban. Kita Motoresto tuh belum ada, Pak. Motoresto tuh baru segede jagung. terus jagung. Ya udah, sekarang kita bagasi belakang yuk. Oke, bagian belakangnya seksi sekali ya. Tapi dia belum elektrik saat. Tapi tombolnya udah elektrik. Ngangkatnya masih manual. Ntar. Bagasinya lebih gede daripada GR Yaris ya. Kalau iya, GR Pak. Yaris Ngomong-ngomong, kecil. ini kira-kira kalau ditandingin sama VW Golf GTI bisa nggak ya Pak kira-kira? Sebenarnya VW Golf sekarang VW itu udah nggak ikut WRC lagi ya. Cuma mungkin kalau segi tenaga mungkin bisa, tapi kalau segi langkah-langkahan ini lebih spesial dibandingkan VW. VW itu masih ada beberapa, nggak tahu ya, buat gua aja ini Jepang banget kalau Toyota gitu. Dan ini dia belum elektrik, masih pakai tenaga. Ini kayaknya ini kamera mundur di sini nih. Gelap sih kelihatan. Gitu. Dan bagasinya kecil banget. Gak sampai segini nih. Mungkin dalamnya nggak kecil, cuman cukup lah untuk dipakai daily lah. Oh iya, karena dia tadi gue bilang tenaganya lebih gede. Kenapa tenaganya lebih gede ya? Udah pasti ngincar speed yang lebih kencang, dan ditambah untuk GR Corolla ini dia nih lebih berat daripada GR Yaris. Saking berat ya, atapnya ini dia pakai karbon beneran. Kalau diketok-ketok nih nggak kayak besi. Ini apa Pak? Itu karbon, Mbak. Karbon. Gitu. Nah, kalau kita bahas belakangnya nih, mungkin kalau dilihat lama-lama kayak BRZ ya, tapi enggak. Ini beda desain. Kalau perhatiin ini kayak BRZ loh. Iya, ini ya kayak BRZ yang apa? Ini BRZ 86. Sebenarnya nggak heran juga sih. Nah, sama dia knalpotnya dari 3. Tapi ini knalpotnya knalpot asli ya. Bukan knalpotan yang apa? Cuma ngincer gaya doang, enggak, ini knalpot asli, bisa keluar asap beneran. 3 lubang beneran ya Pak? Yoi. Gitu. Dan gue curiga kayaknya ini knalpotnya 1 silinder 1 knalpot. Karena kan 3 silinder dia. Ya kelihatannya sih begitu ya. Ya udah, mau buka kap mesinnya nggak, Sat? Boleh. Tapnya belum karbon ya, jadi masih agak berat. Wah. Ini dari dapur pacunya Belum hidrolik ini mana? juga ya, Pak? Iya, dan belum hidrolik. Ini gue masih nyari batangannya mana ini? Alah, harusnya di sini kan? Kayak batangannya dicopot ini. Ya kali kita pegangin. Ya, Ada pegangin dah, lu ngomong buruan. Ya udah, jadi untuk mesinnya bisa dilihat ya, akinya tuh tadi ada di belakang. Dipindahin ke belakang, jadi full semua tuh mesin. Dan dia covernya turbo. Ada GR ya guys. Ini intake-nya nih. Udah sih kalau mesin blok ketiplek kayak GR Yaris. Cuma bedanya itu tadi, tenaganya lebih gede. Untuk torsinya segini nih. Oh alah. Nih kita nyari batangannya, ya Allah, bener batangan di atas. Batangannya kebalik ya. Gitu. Ya udah, apalagi ya? Untuk tampilan depan sih udah sih, sensor sama dia lebih runcing aja. Kalau gua ngebacanya gitu ya, karakternya dari GR Corolla ini dari tadi runcing tajam-tajam dan lebih kelihatan aerodinamis juga. Dan ini kayaknya intake deh. Ya ini bolong langsung ke rem. Alah nyangkut. Ini bolong langsung ke rem, jadi buat apa ya? Aerodinamis drainase. Maksudnya drainase. Aerodinamis. Iya, biar remnya nggak overheat aja. Gimana Pak tanggapannya? Intinya mobilnya ini keren lah ya Pak. Intinya ini mobil karena spesial juga, di jalan nggak banyak yang punya. Dan ini juga kakaknya GR Yaris, jadi kalau yang punya GR Yaris jangan sombong dulu, masih ada GR Corolla. Itu aja video dari Motoresto. Maaf apabila ada salah informasi atau mungkin kesalahan data angka. Bisa yang benar, mungkin kalau kalian ada info yang lebih valid bisa tulis di kolom komen di bawah. Dan jangan lupa ini sebenarnya udah Gias hari terakhir ya saat ya. Besok udah nggak ada lagi, jadi ya udah. See you in the next Gias 2024 ya Pak ya. See you in the next video. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke semua orang. Sampai bertemu di video selanjutnya. Goodbye.